Kita rumah persejarah tradisional Inang Nolibasa. Rumah persejarah tradisional itu dalam bahasa Indonesianya adalah rumah belajar tradisional. Kenapa kita menggunakan bahasa Batak atau bahasa ibu, bukan bahasa Indonesia? Karena memang rumah persejarah tradisional Inang Nolibasa bukanlah sekedar sanggar seni budaya atau seni pertunjukan, tapi rumah persejarah ini atau rumah belajar ini adalah merupakan sekolah adat. Di mana di sekolah adat ini anak-anak dididik kembali atau generasi muda dididik kembali untuk mengenal, mengenal kembali, menghidupkan kembali dan melestarikan seluruh tradisi adat dan budaya, khususnya budaya Batak. Jadi bahasa utama yang digunakan di sini adalah bahasa ibu untuk menghindari punahnya bahasa ibu. Nah, rumah persejarah Inang Nolibasa itu berdiri pada tanggal 7 September tahun 2007. Selama tiga setengah tahun berdiri, kita berdiri secara mandiri tanpa dukungan dana dari manapun, dan kita tetap bisa belajar bersama di sini, bekerja bersama, dan bertanya bersama-sama. Itu yang menjadi yidel kami atau menjadi motto kami, karena sekolah alam raya adalah sekolah kami, dimanapun kami bisa belajar. Nah, salah satu visi misi dari Inang Nolibasa adalah menggali tradisi yang hampir punah, atau bahkan yang sudah punah. Kenapa? Untuk menghindari punahnya Bhinneka Tunggal Ika. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bercerita tentang keberagaman Nusantara, budaya Nusantara. Jadi kalau tradisi dan budaya itu hilang dari masing-masing daerah, maka Bhinneka Tunggal Ika pun tentu akan hilang. Selain itu juga mendukung program pemajuan budaya. Meskipun pada tahun 2017 berdiri Inang Nolibasa tidak ada hubungannya sebenarnya dengan program-program yang ada itu. Tapi kemudian mengikuti informasi-informasi dari pemerintah Republik Indonesia, kami kemudian mengkolaborasikan itu. Salah satu program kami adalah revitalisasi tradisi seni dan budaya. Jadi termasuk dia permainan tradisional, termasuk seni bela diri atau mosak, termasuk dia seni pahat tradisional Batak atau disebut gorga, atau juga termasuk dia martumba. Jadi martumba agak sedikit beda dengan tortor. Martumba itu ada permainan, ada bernyanyi dan kemudian menari. Dulu itu dilakukan setiap bulan purnama. Nah, kemudian ada tortor. Tortor juga dilestarikan di sini, diajari mulai dari teater tradisional, kemudian mengikuti perkembangan seni pertunjukan. Kami mengembangkan menjadi seni tortor kreasi atau tortor kontemporer juga teatrikal. Nah, yang kami mau jelaskan paling poin di sini adalah yang kami angkat dan rencana kami ajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah mengenai tradisi dan juga seni budaya. Di sini yang kami ajukan adalah menggali kembali dan menghidupkan tradisi Gohan. Tradisi Gohan ini adalah tradisi yang dilakukan dahulu kala sekitar 60 tahun yang lalu. Jadi 60 tahun yang lalu udah ada sekitar 60 tahun ini tidak dilaksanakan lagi. Ini dilakukan sewaktu musim tanam. Jadi setelah musim tanam para petani, kemudian seluruh masyarakat akan berkumpul di halaman. Di sini ada lapangan milik desa, milik masyarakat adat atau disebut dengan tanah bius atau tanah adat. Di situ nanti berkumpul makan bersama, kemudian memainkan musik gondang atau musik tradisional Batak. Lalu di situ kita akan menari atau menortor bersama, bergembira bersama dan makan bersama-sama. Nah, ini kami ajukan ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan, mengingat bahwa salah satu program dari pemajuan budaya adalah menghidupkan kembali kearifan lokal. Dan tema tahun ini adalah ketahanan budaya. Nah, oleh karena itu maka kami menggali kembali tradisi yang sudah punah itu supaya generasi muda di Nusantara ini tidak lupa dengan budaya-budaya tradisi tersebut. Nah,
ini program ritual tradisi ini nanti akan dilaksanakan dengan memotong kerbau dan memberikan persembahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kemudian nanti ada ritual-ritual di dalamnya, di mana kita akan bikin ritual di ladang. Kemudian seluruh masyarakat tidak boleh pada hari itu pergi ke ladang. Semua akan berkumpul di halaman atau di lapangan bersama-sama untuk merayakan rasa sukacita, berdoa kepada Tuhan, memohon supaya apa yang ditanam bisa berhasil dengan baik. Nah, berhubung dikarenakan ada sekarang program pariwisata atau prioritas pemajuan Danau Toba. Salah satu prioritas pariwisata itu adalah Danau Toba, kawasan Danau Toba. Dan sekarang juga ada banyak program-program pendirian sanggar-sanggar seni budaya. Dan salah satu program Inang Naulibasa juga adalah sanggar seni budaya. Itu salah satu program kita, di mana kita juga melakukan pengembangan-pengembangan untuk kebutuhan seni pertunjukan. Nah, oleh karena itu ritual tradisi Gohan ini akan kita kolaborasikan dengan pagelaran budaya, di mana pagelaran budaya ini juga mengkolaborasikan 10 desa kecamatan Ajibata, di mana kebetulan di sini Sibisa, daerah kita Rumah Persaudaraan Inang Naulibasa berdomisili, hanya sekitar 3 menit jarak tempuhnya dari sini dengan programnya Badan Otorita Danau Toba, yaitu program pengembangan pariwisata kawasan Danau Toba, The Caldera Nomadic Escape, dan hanya sekitar 1 kilometer dari sini Bandara Sibisa. Nah, di sini sekarang memang sedang gencar-gencarnya untuk pengembangan pariwisata lewat pengembangan wisata budaya. Nah, oleh karena itu untuk mendukung program ini dan juga menjadi stimulan buat desa-desa di sekitar Kecamatan Ajibata, maka kami mengkolaborasikan pagelaran budaya ini dengan 10 desa di Kecamatan Ajibata. Jadi nanti pagelaran budaya ini akan menampilkan 10 desa di Kecamatan Ajibata. Itu bisa ada nanti menampilkan tortor, bisa juga menampilkan permainan tradisional, bisa juga opera, peran. Jadi seni peran tradisional Batak itu disebut dengan opera, bisa juga dengan menampilkan mosak tradisional. Juga mereka juga bisa hanya membawakan andung. Andung kalau dalam bahasa Indonesia seperti lagu ratapan. Jadi itu juga salah satu tradisi yang hampir hilang, mengandung. Bisa juga hanya itu yang ditampilkan. Selain melibatkan 10 desa, kami juga akan mengundang 5 sanggar seni tamu dari daerah di luar kabupaten, di luar Kecamatan Ajibata. Termasuk nanti bisa jadi salah satunya adalah dari Simalungun ada sanggar seni Rayantara dan lain-lain. Jadi ada 5 sanggar. Kemudian jadi nanti dari pagi hari itu ada ritual pergi ke ladang untuk melakukan ritual di ladang. Kemudian nanti akan kembali ke lapangan, dimainkan gondang jam 10 pagi, sekitar jam 10 pagi persembahan kepada Tuhan akan dinaikkan. Kemudian masuk dia ke acara tortor bersama. Jadi masing-masing dusun di Desa Persaudaraan Sibisa, setiap dusun akan menampilkan tortor. Jadi mereka akan menortor bersama di situ. Setelah itu sekitar jam 1 siang kita akan makan bersama setelah persembahan tadi diturunkan. Jadi sisa daging kerbau tadi yang dibikin untuk persembahan kepada Tuhan itu akan menjadi konsumsi bersama kita di makan siang. Nah, setelah makan siang bersama baru nanti kita akan memulai pagelaran budaya yang dimulai dari siang hari hingga tengah malam. Dan di sini nanti juga di malam hari kita akan mengundang artis yang selalu membawakan lagu-lagu tentang membangun daerahnya. Jadi artis penyanyi lagu daerah, tapi khususnya yang lirik-liriknya itu mengandung ajakan-ajakan untuk membangun kampung. Nah, tapi seperti yang kami ungkapkan tadi bahwa sesuai dengan program pemerintah dengan adanya pengembangan wisata budaya, ada banyak sanggar-sanggar seni budaya sekarang sudah berdiri di sekitar kawasan Danau Toba, dan kami melihat ada yang menggali kembali kearifan lokal itu, tapi ada yang kemudian jadi menciptakan budaya baru. Nah, untuk menghindari perbedaan persepsi mengenai tradisi kita, mengenai kearifan lokal kita, maka kami merencanakan sekitar sebulan sebelum dilaksanakan ritual dan pagelaran budaya, kami akan mengadakan workshop seni budaya, itu di mana nanti kita akan mengundang para ahli untuk membahas soal persamaan persepsi mengenai gerakan tortoran filosofinya, kemudian bicara lagi soal ulus yang menjadi kostum panortor. Jadi di anak generasi muda akan diajarkan kembali
jenis dan fungsi pemakaian ulus. Juga akan kita bicarakan lagi di situ, kita gali mengapa perlu menggali kembali tradisi yang pernah ada, dan tradisi-tradisi apa saja kira-kira yang relevan untuk dihidupkan kembali. Dan kemudian di sesi terakhir nanti dalam workshop itu akan kita bicarakan, kita dengan mengundang Badan Otorita Danau Toba untuk kemudian berbicara apa kaitannya menghidupkan kearifan lokal, menjaga kearifan lokal, ketahanan budaya dengan program pemajuan budaya dan program pengembangan pariwisata. Nanti itu di sesi terakhir. Sehingga jadi pesertanya adalah 2 dari setiap desa, 10 desa di Kecamatan Aji Bata, jadi sekitar 20 orang pesertanya. Nah, yang tidak terlibat dalam workshop itu maka mereka tidak boleh tampil dalam pagelaran budaya itu, karena nanti memang direncanakan akan ada tari massal, tentu dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Contohnya tari yang khas dari Batak itu adalah tortor cawan pangurasan atau cawan putih yang diletakkan cawan di atas kepala. Itu akan dilakukan nanti tarian secara massal. Jadi maka perlu ada workshop untuk persamaan persepsi. Kemudian nanti kami sebagai penanggung jawab, saya sendiri sebagai tutor tortor, saya akan turun ke 10 desa di Kecamatan Aji Bata untuk melakukan sosialisasi dan sekaligus mentoring. Nah, jadi kami berharap, karena kebetulan Inang Naulibasa ini berdiri 3,5 tahun yang lalu, selain saya sebagai penggagas dan pendirinya sekaligus pengelola di Inang Naulibasa adalah seorang perempuan. Dan juga memang hampir di keseluruhan desa di Kecamatan Aji Bata itu para penggagas, inisiatornya juga adalah perempuan. Jadi menurut kami maka kami perlu diberi kesempatan untuk kemudian mendapatkan panggung, anak-anak bisa berekspresi, dan kemudian kita diberikan panggung untuk bisa kembali menghidupkan ritual-ritual kita. Seperti memang di budaya Batak sering disebutkan begini, laki-laki itu menjadi raja, tapi pada faktanya perempuanlah yang selalu memperbaiki. Dan fakta hingga sekarang seperti itu. Kalau berdiri raja adat di pesta-pesta adat pasti laki-laki, tapi kalau diminta tugas untuk memperbaiki yang sudah rusak, termasuk kearifan lokal dan tradisi-tradisi seni budaya, pasti perempuan yang berdiri. Termasuk salah satunya Rumah Persejaraan Inang Naulibasa, termasuk para anggota yang ada di sini, itu bisa dikatakan 80% adalah perempuan. Jadi memang kami berharap acara ini nanti, ritual penghidupan kembali ritual tradisi Gohan ini, dan kemudian dilakukan di pagelaran budaya ini, bisa menjadi stimulan, menjadi pendorong bagi masyarakat, baik untuk 10 desa di Kecamatan Aji Bata, juga termasuk untuk ajakan bagi masyarakat Sibisa, khususnya di mana Rumah Persejaraan Inang Naulibasa berdiri, supaya, karena target kami bukan hanya generasi muda, termasuk orang tua, laki-laki, perempuan, para tetua adat, mereka mau terlibat di sini karena mereka lah yang menjadi guru harusnya di sini untuk menurunkan, mentransformasi tradisi-tradisi yang masih tersisa. Jadi di akhir dari penjelasan kami ini, kami bisa jelaskan kepada pihak Kementerian Kemendikbud untuk bisa melirik program ini, karena ini bisa memiliki dampak yang luar biasa buat masyarakat, termasuk dampak ekonomi, termasuk dampak sosial, di mana nanti kita bisa saling berkolaborasi, jadi terjadi lagi kembali kerjasama, dan kemudian dampak budayanya, masyarakat kembali lagi dihidupkan semangatnya untuk kemudian melestarikan budayanya sendiri demi terwujudnya ketahanan budaya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk mengetahui program-program kami, kita bisa menyaksikan video-video dan foto-foto yang terdapat dalam video penjelasan kami ini, untuk bisa menambah pertimbangan buat pihak para tim penyeleksi. Dan itulah yang kami bisa sampaikan. Saat ni solo masaha matu botean, dunga saat di pasatami pangiduan dohot ele nami saat matu parhorasan tu panggabian horas.